Halo teman-teman dimanapun berada, gimana kabar kalian semua? Semoga apa yang sedang kalian kerjakan berjalan dengan lancar ya. Kali ini aku bakal bawain alur cerita dari film berjudul The Mountain Between Us. Film garapan sutradara Hani Abuasad ini bergenre drama romance. Film ini dirilis tahun 2017 dan bercerita tentang perjalanan kedua orang yang baru aja kenal. Lalu mereka sepakat patungan untuk menyewa pesawat kecil agar bisa sampai tujuan tepat waktunya. Karena sebelumnya, pesawat komersil yang mereka pesan itu delay 1 hari. Tapi di tengah perjalanan, musibah pun menimpa mereka. Gimana kisah selanjutnya? Simak terus ceritanya sampai habis. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang kami sajikan. Jika sudah, kita lanjut aja ke ceritanya. Cerita berawal dari terjadinya penundaan jadwal keberangkatan pesawat menuju Denver di salah satu bandara. Tidak disebutkan secara jelas nama bandaranya. Alex yang diperankan oleh Kate Winslet, di mana film-filmnya jadi film favorit Mas Eko. Siapa Mas Eko? Gak perlu dijelasin. Baik lagi ke Alex. Alex seorang wanita matang yang berprofesi sebagai jurnalis. Dia baru aja merampungkan ekspedisinya untuk sebuah liputan, dan dia sangat buru-buru karena esok hari adalah hari pernikahannya dengan pria pujaan hatinya yang bernama Mark. Namun kita sebut saja Tejo. Ben yang diperankan oleh Idris Elba. Ben ini seorang dokter spesialis. Ia baru saja menghadiri konferensi medis dan ingin segera kembali ke Denver karena ada pasien darurat yang sedang menunggunya. Keduanya panik dengan penundaan ini karena hari esok adalah hari penting bagi keduanya. Alex pun mempunyai ide untuk mencarter sebuah pesawat sipil dan mengajak si Ben untuk patungan agar lebih murah pastinya. Mereka pun bertemu dengan Walter, seorang pilot pesawat tersebut yang boleh dibilang tidak muda lagi. Ben dan Alex sempat ragu dengan kondisi pesawat di sana. Namun Walter meyakinkan mereka bakal aman-aman aja karena Walter adalah pilot militer pada masa perang Vietnam. Mereka pun akhirnya lepas landas meninggalkan kota tersebut menuju Denver, dan Walter membawa anjing kesayangannya ikut dalam perjalanan tersebut. Di perjalanan mereka ngobrol santai dan saling memperkenalkan diri. Tapi di saat Walter ingin melapor ke petugas, tiba-tiba ia terkena serangan stroke. Ben dan Alex pun panik. Yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah dan melindungi kepalanya dari benturan saat pesawat ini jatuh. Pesawat itu pun jatuh di pegunungan yang diselimuti salju. Untungnya pesawat tersebut tidak langsung meledak saat menyentuh daratan. Mereka pun pingsan. Dari ketiganya Ben lah yang sadar duluan dan memeriksa keadaan yang lainnya. Alex mengalami luka serius di kaki kirinya dan belum sadarkan diri, namun masih bernafas. Anjing Walter ditemukan aman. Maksudnya anjingnya si Walter ya. Sedangkan Walternya sendiri ditemukan tewas tidak bernyawa. Dengan peralatan seadanya, Ben membuat perapian untuk malam itu. Dan setelah hari terang, Ben melakukan tindakan medis seadanya terhadap luka yang dialami si Alex. Ia pun menutup luka dengan perban dan membungkusnya dengan sepasang besi yang berfungsi sebagai gips. Setelah 36 jam Alex tidak sadarkan diri, akhirnya ia terbangun. Mereka pun bahu-membahu agar bisa survive dari musibah ini. Setelah beberapa hari tinggal di bangkai pesawat tersebut, terjadilah perdebatan antara Ben dan Alex. Ben ingin agar mereka tetap di sana sampai waktunya tim penolong tiba. Namun Alex percaya tim penolong tidak akan tiba dan ia ingin agar mereka melanjutkan perjalanan dengan cara jalan kaki mencari pertolongan terdekat. Karena mereka saling emosi, perdebatan pun gak ada hasilnya. Akhirnya Alex pun nekat membuat keputusan untuk jalan sendiri. Ben yang saat itu tidur tidak sadar dengan kepergian si Alex. Saat terbangun, Alex sudah tidak ada di sisinya. Karena jiwa kejantanan Ben terpanggil, Ben pun menyusul si Alex. Hal ini relate banget nih sama pasangan muda-mudi di Indonesia. Ceweknya suka hilang-hilangan gak jelas. Mereka pun berjalan berhari-hari dengan cadangan makanan yang makin menipis. Pada suatu saat, dengan menggunakan kamera miliknya, Alex melihat kilatan dari bawah pegunungan. Mereka pun berusaha mendekati kilatan yang dilihat Alex tersebut. Tak kunjung sampai, mereka pun beristirahat. Saat beristirahat, Ben berusaha mencari si anjing yang hilang.
Namun jejak anjing tersebut menunjukkan ke suatu tempat dan ternyata tempat itu adalah rumah warga lokal yang mungkin sudah lama tidak dihuni. Ben pun bergegas balik menemui Alex untuk memberitahukan hal tersebut. Namun Ben melihat Alex masuk ke dalam air yang ternyata tempat istirahat tadi adalah danau yang membeku. Susah payah Ben mengeluarkan Alex dari situ. Setelah keluar, Ben langsung membawa Alex ke rumah tadi. Alex tidak sadarkan diri dan mengalami hipotermia, sehingga dia dibaringkan dekat pengapian. Segala cara Ben lakukan dari ilmu yang ia miliki sebagai dokter. Dan syukurlah Alex pun tersadar. Alex mulai merasa beruntung Ben ada di sisinya. Saat Ben sedang mencari makanan di luar, Alex berusaha mencari tahu tentang Ben. Ia pun menemukan tape recorder milik Ben yang berisi voice note mantan istri Ben yang ingin pisah darinya. Saat sedang mendengarkan voice note, Ben pun masuk dan memergoki si Alex. Konflik asmara di antara mereka pun dimulai. Ben galau dan Alex mulai ada perasaan sama si Ben. Lagi-lagi, kejantanan Ben pun terpanggil. Tanpa basa-basi mereka pun bercocok tanam. Walau mereka sedang bahagia, namun perjalanan belum selesai, dan mereka masih harus berusaha tetap survive agar bisa bercocok tanam lagi ke depannya. Loh. Nggak gitu juga konsepnya bos. Setelah melalui banyak drama dan konflik dalam perjalanan, akhirnya mereka menemukan sebuah pabrik kayu dan mereka pun berhasil diselamatkan. Sampai sini ceritanya pun masih berlanjut. Setelah mereka sadarkan diri dan berada di rumah sakit, Ben pun berusaha mencari ruangan Alex. Namun Ben kaget, ternyata di sana ada si Tejo, pria yang bakal dinikahin si Alex. Ditambah lagi sikap dingin si Mas Tejo. Mari kita simulasikan percakapan dalam hati mereka. Gini cara lu berterima kasih. Lu udah apain aja cewek gua anjim? Lanjut ke cerita. Mereka pun berpisah di rumah sakit tersebut. Alex pun kangen dengan si Ben dan berusaha menghubungi si Ben. Ben juga kangen sebenarnya, tapi dia sadar dia bukan siapa-siapa. Sampai akhirnya Alex mengirim foto Ben yang habis bercocok tanam waktu itu. Setelah melihat foto itu, si Ben mau menemui Alex. Di restoran itu mereka berusaha tetap cool, dewasa dan bijaksana, bahwa mereka gak bisa lanjutin hubungan mereka. Sok tegar gitulah pokoknya. Di akhir pertemuan mereka saling berbalik arah, terus berjalan berpisah. Ini bobo film mau habis nih. Tapi mereka pun putar balik dan berlari saling menghampiri. Mereka pun berpelukan. Film pun berakhir. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap semangat menjalani hari dan yakinlah dia adalah jodoh orang lain. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.